Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Bukan Ilusi yang selalu setia bersama channel Bukan Ilusi, menguak tabir misteri di antara mitos dan dua alam. Sahabat Bukan Ilusi, melanjutkan video kita yang sebelumnya mengenai perjalanan kita ke desa Serombau. Yang pertama kita mengunjungi Gua Kelelawar, kemudian selanjutnya kita juga mengunjungi Gua Serombau. Sahabat Bukan Ilusi, konon katanya di Gua Serombau ini banyak sekali versi cerita yang kita dapatkan dari masyarakat. Dan konon katanya juga di tempat ini atau juga di Gua Serombau ini dulunya masyarakatnya ini dikutuk jadi menjadi batu gitu. Sehingga juga ada cerita yang lainnya, seorang raja yang memang diberikan makanan ya dalam tanda kutip itu tidak baik atau juga haram, sehingga mereka juga dikutuk menjadi batu. Seperti apa cerita versi Bukan Ilusi? Ikuti terus channel Bukan Ilusi, menguak tabir misteri di antara mitos dan dua alam. Ya pemirsa, kita sekarang sudah sampai di lokasi yang kedua untuk kali ini di Gua Serombau. Jadi tadi sudah kita kupas sedikit ya Ki ya, tentang cerita di tempat ini atau juga sejarah yang ada di tempat ini. Nah, jadi kalau dulu ya, kalau setahu saya kan dulu ini sempat dijadikan salah satu objek wisata ya, sempat dibersihkan, nampak ada batu-batu yang tadi saya bilang tuh kan. Kalau sekarang kurang lebih 5 tahun 6 tahun ini tidak dirawat ya lagi. udah tidak dirawat lagi ya. Cuman ya kita telusuri lebih dalam karena di sini juga ada terdapat gua ya, berapa biji. Iya, ada beberapa di sini. Yuk kita langsung masuk aja. Ini yang pertama ini namanya ada nama-namanya enggak? Itu saya kurang nama-nama guanya ini, cuman kalau dari tunggu. Kamu isi dulu. Nah, kita sekarang lagi berada di dalam Gua Serombau. Jadi di sini memang terlihat banyak sekali ya lubang-lubang, ada juga lorongnya ke dalam sini. Dan ini langsung kita ikuti saja ke dalam ini. Nah, di sini nih. Kalau lokasi tadi ke sini nggak terlalu sulit ya untuk datang ke sini karena juga nggak jauh dari pemukiman warga. Tadi juga sempat seperti yang udah kita ceritakan, di sini dijadikan tempat wisata gitu, objek wisata pada hari-hari besar, entah itu lebaran atau juga hari besar yang lainnya. Nah, kita tanyakan lagi kepada Ki Arya Jani, tadi juga sudah melakukan sedikit interaksi. Kalau dari hasil saya di sini dulunya itu hampir sama sih gambarannya dengan yang tadi yang di bawah Gua sana. Kelelawar tadi, ya. Di sini tuh tergambar ada kayak masyarakat kolosal ya, zaman-zaman dulu berlari-lari ke dalam gua-gua ini gitu. Oh, berarti masih juga tetap tempat persembunyian. Iya, pada zaman gitu, Belanda. kan. Cuman ya sebelumnya saya tidak bisa juga Memastikan bukan ya, Ki. memastikan, tidak bisa saya mengklaim bahwasanya itu yang terjadi karena orang sini mempercayai Gua Serombau ini salah satu yang pernah tadi kita bahas ya. Nah, ini pemirsa. Di sini ada lorong juga atau juga lubang. Yep. Jadi pemirsa, di sini tadi ada sesuatu energi yang menarik saya ke sini kan. Seperti yang tadi saya bilang, ada Banyak masyarakat yang berlarian ke dalam ini. Cuman yang dalam arti kata yang saya menjadi anehnya, dia memakai bajunya baju kolosal loh. Oh, kembali. Baju zaman dulu gitu kan. Sedangkan kalau masalah
jajahan Belanda udah agak Masih modern udah ya. berpakaian seperti kita Nah, gitu ya. itu jadi mungkin ada kaitannya dengan cerita mitos masyarakat sini Serombong sini ya. Gitu. Cuma Terus ini Ki, apalagi tadi yang bisa Ki lihat gitu? Yang mungkin memang Ki Ya. rasakan tadi. Selain ditarik ke tempat ini. jadi banyaknya di sini memang ada juga yang mau berinteraksi. Assalamualaikum. Katanya di sini ada juga tempat pemirsa lebih besar daripada ini katanya ya. Dan menunjukkan ke arah sana. Kita coba ikuti Sebelah sana. tersebut ya. Oke. Karena pemirsa saya juga baru kali ini saya ke bukit ini ya. Jadi kurang mengetahui. Nggak tahunya ada juga gua pemirsa. Oh, di sebelah sana ya katanya tuh. Ayo, Ayo. boleh kita ke sebelah sana aja. Pemirsa sama juga hasilnya. Sama Ini seperti gua di yang bawah kedua tadi. ya, yang tadi ditunjukkan. Iya, cuman ini Ceritanya gimana Ki? sama juga kalau hasil saya ya. Tempat kayak tempat persembunyian juga. Itu tadi yang menuntun kita untuk ke sini masih yang tadi Ki sempat berinteraksi ya? Oh, ini dia rumah dia ini. Yuk, yuk, yuk. Aduh, pelan-pelan. Nah, ini sebagian yang dikatakan masyarakat tuh mitosnya ada yang menyerupai batu gajah apa. Oh, batu-batu besar yang seperti ini ya. Tapi sekarang emang sudah nggak begitu jelas lagi bentuknya. Karena emang Kenapa kurang beda terawat. dari yang saya dapatkan itu? Saya tidak mendapatkan hal yang itu. Iya. Ini saya mendapatkan ya sama dengan intinya yang tadi saya bilang, tempat persembunyian juga gitu. Tapi tetap masih di dalam sini gitu ya. Iya, pada ke dalam gitu kan. Jadi kan kita gini, ini namanya bukit ya, Iya. bukit. Sedangkan perkampungannya itu di bawah. Jauh dari sini. Jadi kalau seumpama ada penjajah datang tuh mereka merangkak ke bukit ini untuk bersembunyi gitu. Ya tapi entah, saya juga tidak bisa mengklaim itu yang benar punya saya atau aduh. Cuman itulah yang saya dapatkan. Iya, untuk penelusuran kali ini. Terus ada yang uniknya di sini. Yang tadi saya bilang gua ini sama yang bawah sana tuh satu jalur. Oh, gitu. Gitu. Masih ada kaitannya. Cuman kalau dari hasil penelusuran tadi yang bawah tuh malahan luas yang bawah. Karena yang kita tadi lewati Honda kita ke atas, itu di bawahnya itu gua tersebut. Segitu luasnya bukit yang kita tadi lewati itu, di bawahnya itu gua tersebut. gua. Kalau ini kan termasuk di atas bukit. Gitu. Kalau tadi kan dimasuk di lereng, Iya. di lereng bukit. Kalau ini kita di atas bukit. Berarti Gitu. ini panjangnya ke sana ya. Jadi tidak ada mistis yang hal menjurus ke cerita yang dikait-kaitkan masyarakat tersebut. Terus lagi kan mitosnya di sini ada harta yang dililit ular katanya kan, tapi menjadi batu juga. Itu gimana Ki? Kalau menurut penelusuran Ki sendiri? Yang saya dapatkan. Untuk orang bodoh seperti saya, jujur aja nggak saya dapatkan. Nggak ada titik itu. Cuman ada satu titik peradaban gaib terdapat di itu tuh. Tadi perempuan tadi yang nunjukin ke sini, disitulah mereka kumpul tuh. Di situ. Gitu. Iya, karena itu seperti pohon yang dimakan oleh cadas ini ya, gitu. Di sini sudah
Tadi ada sedikit juga sampaian dari penunggu sini. Itu tadi sosoknya Dari perempuan ya? Kapolri, Nih? katanya iya. Jadi tempat ini banyakannya dibuat untuk pacaran gitu. Jadi tolonglah hargai tempat ini kayak gitu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak Ya, baik itu di kan tempat ini ya. Intinya seperti itu. Seperti saya bilang, tergantung kepada manusia tersebut ya. Ya. Sebenarnya cantik ini guanya tuh. Ini kalau saya bilang guha, tetap guha. Karena di atas sana tuh tengok ada guha tersebut, di bawahnya guha, di atasnya adalah batu ya. Batu terampar. Ampar, datar, gitu sebenarnya manjat, cuma saya udah capek. Karena di sana nggak ada apa-apa. Jadi yang lebih ekstrimnya gini aja lah. Zaman dahulu kala, ini sebelum ditanami oleh masyarakat kebun sawit ataupun karet, di sini adalah hutan belantara, terdapat guha seperti itu pemirsa intinya tuh. Jadi tapi walau alam ya, saya nggak bisa juga memastikan, saya nggak bisa mengklaim karena di sini udah dipercaya ada salah satu mitos yang kutukan batu tersebut ya. Baik pemirsa, di sini kita akan menjelaskan kembali tadi tempat-tempat yang sudah kita coba untuk melakukan penelusuran atau juga mencari tahu seperti apa cerita sejarahnya versi dari Bukan Ilusi. Nah, kita tanyakan lagi kepada Ki Arya Jani untuk ke goa yang pertama tadi Goa Kelelawar, kemudian kita lanjut juga ke Goa Serombau. Gimana Ki? Kalau menurut saya ya, jadi si goa tersebut tuh itu tuh bekas persembunyian masyarakat di situ ya, yang dulu masih zaman penjajahan Belanda. Dan juga gua yang satunya lagi itu, tapi saya tidak bisa juga mengklaim bahwa asalnya itu tidak benar. Cuman kalau klaiman saya, gua tersebut tuh sama juga seperti gua yang di bawah tadi itu, bahwasanya gua tersebut bekas juga persembunyian masyarakat situ. Iya. Tapi kan kalau kata masyarakat situ, di tempat lainnya juga ada juga katanya batu-batu yang ditemukan di kebun-kebun ataupun di ladang-ladang Ya. tuh. Tapi buktinya tadi ya, di perjalanan juga kita banyak menemukan bebatuan gitu. Cuman kan kalau menurut saya namanya juga bukit. Bukit ini tetap mengandung kalsit dan cadas ya gitu. Cuman ya kita balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu hanya Allah yang mengetahui. Tapi yang pada intinya adalah apapun itu bekas, apapun sejarah di situ, yang penting pada intinya sebenarnya kita tuh harus saling menjaga atau melestarikan tempat tersebut. Karena tadi juga ada juga aduan ya, ada diskusi saya dengan makhluk penunggu gaib di tempat tersebut, bahwa tempat tersebut sudah tercemari atau terkotori dengan tingkah laku manusia yang disebutnya tuh tidak diinginkan, seperti mesum di situ katanya gitu. Jadi akhirnya tempat tersebut terbengkalai gitu. Nah, seperti itu ya penjelasan dari Ki Arya Jani untuk hari ini. Terima kasih sahabat Bukan Ilusi sudah selalu setia bersama kami, dan jangan lupa untuk selalu tonton channel Bukan Ilusi dan ajak teman-teman Anda untuk like kemudian komen juga. Kami minta juga pendapat dari kalian semua, kemudian juga share ya kepada teman-teman semua, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Bukan Ilusi. Akhir kata saya Cuya undur diri, dan juga bersama Ki Arya Jani, tentunya bersama tim yang bertugas untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulung.